Sobat Damai sekalian, izinkan saya memunculkan beberapa keyword yang dimunculkan oleh Prof. Samsul. Ini Prof. Samsul melihatnya dari sisi Buya, ya, satu nama yang melekat pada nama beliau, dan dia melihat, Prof. Samsul melihat dari sisi keulamaan, cendekiawan, lalu intelektualnya yang lebih bersifat organik, lalu asketisme dan prolifik yang itu sangat melekat pada kepribadian dan pemikiran Buya Shafi'i Ma'arif. Dan tadi kita melihat bagaimana selama menjadi ketua Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah, beliau mempengaruhi produk-produk pemikiran yang atas nama Majelis Tarjih dan Tajdid. Salah satunya tentang bagaimana hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Dan ini sudah teruji sebetulnya di Muhammadiyah karena beberapa istilah yang dimunculkan tadi ada agama Islam dan kemuhammadiyahan tapi untuk non-Muslim, gitu kan? Model-model kayak gitu ya, Prof. Ya, itu sudah mulai diimplementasikan di universitas Muhammadiyah. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan perspektif lain dari sejarah, namun sambil menunggu persiapan teman-teman Sobat Damai pada pertanyaan, dan di sini sudah ada yang raise hand. Kita akan break sejenak untuk mendengarkan sajian lagu malam dari Kang Firdaus Hadi di studio Halako Damai. Silakan Kang Firdaus Hadi untuk membuka videonya. Terima kasih. Sorry. Oke. Lord, I'm sinking like a man eaten by the sky. Lord, I'm drinking, but my mouth is getting dry. Lord, hide me in the morning and help me in the night, 'cause this slow train is so hard to get me. Oh, mama, I know the ship is sinking down now. Oh, sister, I know the harvest is coming down. Lord, hide me in the morning and help me in the night, 'cause that slow train is so hard to get me. Oh, people, tell me if I could walk the long way. Oh, baby, tell me if I could pass the hard way. Lord, hide me in the morning and help me in the night, 'cause that slow train is so hard to get me. 'Cause that slow train is so hard to get me. 'Cause that slow train is so hard.
got me. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kan, Pak. Bentar, video mana? Oh ini. Baik, Sis Jera, ini sudah waktunya dipanggil, Sis Jera. Banyak sobat Dhamma yang penasaran perspektif lain dari Sis Jera ini. Mungkin beberapa menit ke depan saya persilakan Sis Jera untuk menyampaikan pendapatnya. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan dari peserta yang mungkin nanti setelah Sis Jera tiga narasumber bisa menjawabnya, yaitu bagaimana memulai mempelajari pemikiran Buya Syafi'i ini, lalu apakah apa pro kontra pemikiran Buya di Muhammadiyah sendiri, dan selama ini ada kaderisasi apa, bagaimana prosesnya dalam penerusan pemikiran Buya Syafi'i ini. Mungkin itu bisa disambil disiapkan. Baik, silahkan Sis Jera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Om Shanti. Saya senang di panel ini dengan Pak Samsul dan Pak Budi. Tadi Zia bilang bahwa ini perspektif yang lain, semoga ini akan perspektif yang lain. Terus terang, orang yang kita bicara hari ini, Buya Syafi'i, orang yang saya hanya pernah lihat. Dan betul beberapa kali kita bicara bahwa dia naik kereta dan seterusnya, dan saya juga suka naik kereta, dan saya pernah lihat dia di stasiun Yogyakarta waktu saya juga mau datang dari Jogja ke Jakarta. Ini saya pernah lihat dia pertama kali, dan saya dengar bahwa lihat orang itu, dia orang terkenal gitu. Saya hanya tahu sekedar itu aja, ya. Bukan seperti Pak Budi atau Pak Samsul yang sungguh-sungguh kenal orang yang hebat ini. Beberapa hari yang lalu kami bicara tentang moderasi beragama, dan pesertanya mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati. Dan banyak yang bicara tentang generasi generasi muda, generasi Z dan generasi Y dan generasi Z. Dan memang Buya itu hadir di tengah-tengah dua generasi ini. Banyak yang kita lihat dari generasi-generasi ini, khususnya kalau kita lihat dari pendidikan, bagaimana generasi X mau kerja keras untuk mencapai sesuatu. Milenial sadar bahwa ini uang, ya ini sesuatu yang cukup mahal untuk dapat pendidikan gitu. Terus ketika kita lihat lebih banyak, kita lihat bagaimana generasi saat ini dengan teknologi baru, dengan kemajuan dan siap untuk ambil resiko, harus belajar bagaimana menimbangkan keseimbangan antara pekerjaan dan hidup-hidup, isu-isu hidup, dan mencapai mimpi. Nah, ketika kita lihat generasi ini, dan satu hal yang saya terkesan dengan beberapa bacaan ini, saya kurang tahu orang itu hadir di forum ini atau tidak. Ini satu tulisan oleh Muhammad Ridha Basri tentang Buya Syafi'i dan anak muda. Saya sangat terkesan dengan cara Buya dengan orang muda. Dan bagaimana ketika saya baca itu dan saya lihat generasi Y dan
Y dan X, Y dan Z, bagaimana dia bisa bertemu mereka dengan pikiran mereka sendiri, dengan common platformnya. Dan orang itu katakan dia sebagai mentor orang tua. Dia meluangkan waktu untuk menemani anak-anak muda, dan dia mendukung dan mendorong mereka untuk studi, untuk disiplin dalam rutinitasnya, untuk banyak membaca dan ikut terlibat membenahi negeri. Jadi 3 hal yang kita bicara hal ini, keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Saya pikir ini 3 hal yang Buya itu menanam biji ini dalam orang-orang muda Indonesia dan membantu mereka untuk membangun Indonesia yang sungguh-sungguh bermartabat. Jadi ketika saya baca beberapa, saya tidak klaim bahwa saya baca banyak tentang Buya, tapi dengan cara dia dengan orang muda dan juga dengan mendengar Budi tadi dan juga Pak Samsul, saya melihat seperti ini, bahwa orang dengan apapun yang punya kaliber seperti Buya pasti punya yang saya mau sebut karisma atau rahmat. Nah, saya mau lihat dari sudut pandang karisma, dari sudut pandang bisa katakan kekatolikannya. Tetapi karisma itu bukan Katolikan saja, tetapi siapa saja bisa dapat itu. Nanti saya akan kasih tahu di mana kekatolikannya masuk gitu. Kalau Pak tadi Budi bisa tentang inklusif dan Buya sangat sadar tentang keindonesiaan, pasti kalau dia bicara tentang keindonesiaan, pasti dia akan bicara tentang kemajemukan. Kalau dia bisa tentang keislaman, pasti dia akan bicara tentang universalismenya. Dan kalau dia bicara tentang kemanusiaan, pasti ada sangat inklusif. Jadi apa itu sebetulnya karisma? Kalau kita lihat dari Santo Paulus kepada orang-orang di Romawi, katanya bahwa ini satu hadiah yang mutlak yang kita dapat dari Tuhan. Dan hadiah itu yang kita dapat dari dapat dari Tuhan secara mutlak, membangun hadiah-hadiah yang lain yang membawa kita untuk membawa kita atau mendorong kita untuk beraksi kepada dunia sosial atau hidup orang lain gitu. Karisma itu satu rahmat yang kita bisa dapat dengan hidup batin. Saya tidak dengar banyak tentang hidup spiritualnya Buya, tapi dengan tingkah laku beliau pasti dia orang spiritual. Pasti dia punya satu gaya hidup yang kita dengar tadi sangat sederhana, tetapi kesederhanaan ini mengikat dia kepada sesuatu yang lebih besar dari dia. Satu saksian kolektif gitu ya, collective witness gitu. Karena dia merasa dipanggil atau dia diundang oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa kali, kalau saya tidak salah, Buya pernah bicara tentang Islam Indonesia, gitu. Di mana dia katakan ini tidak identik dengan Arab. Menurut dia, salah satu yang menjadi kemunduran umat Islam adalah ketika Arabisme mencengkram sejarah Islam dan menghilangkan dimensi paling utama dari Islam, yaitu egalitarianisme. Jadi Buya itu menjaga egalitarisme yang dari keislaman yang dia mau identik sebetulnya dengan Indonesia. Karisma itu atau rahmat itu punya kekuasaan untuk menyatu. Dan di sini kita bisa lihat keindonesiaan atau keislaman yang kita bicara sekarang ini. Saya dapat satu kutipan sebenarnya dari Buya di mana dia katakan di Indonesia antara Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan tidak saja bisa berjalan bersama
dan seiring, tetapi ketiganya dapat menyatu dan saling mengisi untuk membangun sebuah taman sari yang khas Indonesia. Kembali lagi ke karisma. Karisma punya kekuasaan untuk menyatukan. Ketika kekuatan nilai itu mestilah saling melengkapi. Di Taman Sari ini watak universal Islam tampil dalam wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga bisa lihat dari pemikiran Buya ada satu transformasi. Ini kita bisa lihat dari apa yang Pak Budi bicara tadi dan juga Pak Samsul. Beliau dengan tingkah lakunya, dengan tulisannya, dengan relasinya dengan siapa saja, ada satu transformasi dari konservatisme, spiritualisme ke substansi ya, atau dari sesuatu yang sangat simbolis ke arah yang lebih cair, yang lebih terbuka, yang mengedepankan kemanusiaan. Ketika saya baca, saya sangat terkesan dengan pesan Buya yang sering kali dia katakan, bangunlah peradaban dari titik dan koma. Ya, sebuah kalimat yang memuat makna literasi yang dia bawa dalam diskusi. Dan kepada orang muda, kembali ke orang muda, generasi muda bukan gagal, tapi belum berhasil membantu rakyat jelata, membawa Indonesia lebih baik. Mari merubah masa depan lebih baik. Optimis Pancasila tegak berdiri sehingga bangsa ini merdeka, adil, dan makmur. Jadi kita bisa lihat ya, dia sangat concern terhadap peran orang muda dan Haloko Damai memang untuk orang muda kebanyakan, dan saya sadar bahwa ada banyak orang muda juga hadir dalam Haloko Damai sore hari ini. Saya pikir Buya bicara langsung kepada Anda. Nah, kalau saya melihat dari sudut pandang atau perspektif Katolik, menarik sekali. Kalau Buya katakan bangunlah dari peradaban dari titik dan koma, maksudnya orang itu masih tidur. Paus Fransiskus katakan, wake up the world, ya, bangunlah dunia. Tapi bangun dari apa? Bangun ke apa? So dalam bahasa Inggris, wake up from what and wake up to what, gitu kan? Tapi pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan pertama, wake up from what? Bangun dari apa? Yang kedua, dunia kita perlu bangun ke apa? Tapi yang pertanyaan ketiga juga, bagaimana rahmat yang Tuhan beri kepada kita bisa membawa hiburan atau bahagia kepada dunia kita saat ini? Bagaimana kita bisa menawarkan rahmat yang kita dapat dari Tuhan untuk menghibur atau memberi makna kepada orang lain. Jadi pertanyaan pertama, wake up from what? Paus katakan, dan saya pikir Buya katakan hal yang sama, dari lumpuh. Ya, dari lumpuh. Kita di tengah-tengah dunia yang sangat kita hidup di tengah-tengah dunia yang menderita, yang cepat luka, banyak konflik, banyak perang, banyak ketakutan, banyak putus asa. Ini bisa membuat kita lumpuh dalam pikiran maupun dari tubuh. Kita juga bisa menjadi lumpuh karena kita kehilangan perspektif dan refleksi terhadap situasi tertentu, dan kita juga bisa menjadi lumpuh karena kita tidak beri kepada diri kita wadah, space. Yang kedua, kita perlu membangun dunia dari apa? Membangun dunia dari aktivitas yang terus-menerus. Nah, mungkin tadi Budi sempat bicara tentang Auschwitz ya. Dan kalau kita baca Erich Fromm, dia kan katakan ini,
orang yang tenggelam dengan banyak aktivitas dan tidak meluangkan waktu untuk hening atau untuk diri sendiri, sebetulnya orang itu narsis. Orang itu narsis. Kita tidak ada kita tak menghentikan, gitu kan, pekerjaan, karena kita pikir bahwa tanpa kita hidup itu tidak akan jalan, gitu ya. Nah, kita perlu membangun dunia dari relentless activity gitu. Tapi yang ketiga yang Paus mengundang kita, dan saya pikir dalam tulisan-tulisan Buya kita bisa lihat satu ilusi bahwa kita bisa hidup sendiri, kita bisa hidup mandiri. Padahal kita butuh satu sama lain. We must wake up, gitu ya, karena kita satu. Nah, yang kedua, wake up to what? Kita perlu membangunkan kepada apa? Dan di sana katanya bahwa kita bisa lihat 3 panggilan, 3 undangan. Pertama, untuk satu percakapan, satu encounter, satu dialog, satu bicara dengan satu sama lain, encounter, ya, percakapan. Yang kedua, kita perlu menciptakan komunitas yang bersatu. Kita menciptakan komunitas tapi tidak bersatu. Dan ini juga anak itu tulis dalam tulisan dia dengan Buya dengan anak muda, di mana Buya mengundang anak muda itu untuk create communities of communion, gitu ya. Kita menciptakan community tapi untuk bersatu. Dan yang ketiga, memakai imajinasi dan kreativitas. Nah, saya pikir kalau saya ini saya sekarang membaca Buya dari perspektif Katolikan, gitu. Bagaimana ada beberapa hal yang akan muncul dalam dunia kita. Jadi kita perlu memberi nama kepada apa yang kita lihat. Kita perlu percaya bahwa tingkah laku kita bukan sesuatu yang abstrak tapi konkret, dan kita perlu juga lihat bahwa apa yang kita lakukan akan memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi. Bagaimana kita bisa menawarkan karisma atau rahmat kita yang saya katakan tadi untuk membahagiakan orang lain, untuk menghibur orang lain, dan di sini kita bisa lihat di mana Paus katakan, dan saya pikir dengan cara Buya juga dengan kesederhanaan, satu nilai untuk membagikan kisah, cerita. Nah, sekarang saya mau share screen untuk Anda lihat 2 slide saja. Bisa lihat screen saya? Bisa lihat screen saya, Zia? Ya, terlihat. Bisa, Bu. Kalau kita lihat hidup Buya, ya, kalau kita lihat hidup Buya, dan kalau kita lihat yang kalau saya katakan saya mau lihat dari perspektif kekatolikan. Gambar ini sebetulnya ya, gambar satu ikon di mana Yesus menggendong orang Samaria. Menarik sekali kalau Anda lihat, memperhatikan gambar ini, ada 2 wajah tapi 3 mata, betul kan? 2 wajah orang, 3 mata. Artinya ini dan saya bisa katakan bahwa ini bisa, kalau izinkan saya bilang bahwa mungkin Buya melihat hidup atau melihat dunia seperti ini. Melihat satu mata dengan mata Tuhan, dengan mata sendiri, tapi dengan mata Tuhan juga melihat dunia. Ya. Ini satu, kalau tidak, saya pikir kita tidak akan punya forum seperti ini, atau dia tidak akan menjadi seorang sehebat dia, kalau dia tidak melihat dunia dengan Tuhan. Hanya karena dia bisa melihat
dunia dengan Tuhan, dengan mata Tuhan, dia bisa sadar bahwa apakah aku melakukan tugas ini karena ini dari Tuhan? Apakah orang lain melihat bahwa ini juga panggilan untuk saya dari Tuhan dan terimalah satu kuasa untuk melayani, dan saya pikir dia bisa lakukan itu karena dia melihat dari mata Tuhan. Nah, yang terakhir saya mau membagi, ketika saya bicara tentang karisma hanya bisa terjadi kalau kita buat wadah, buat space. Dan saya mau pakai pikiran Eric Law dari buku Inclusion, ya, Making Room for Grace. Eric Law pernah katakan bahwa kalau kita mau buat ruangan untuk rahmat, kita perlu keluar dari zona nyaman. Tapi antara zona nyaman, kita tidak mau keluar karena kita dihadapi oleh zona ketakutan. Jadi saya mau melihat seperti itu. Zona ketakutan dan seperti ini. Ini zona aman. Kalau kita lihat kembali ke Buya, dan kalau kita lihat dari sudut pandang Buya, zona aman, ya, kita tidak mau, kita semua bahagia dengan diri kita sendiri, kita tidak ada satu kesenangan, kita tak pikir tentang apa yang kita bicara sekarang ini, tapi dia berani untuk menggambar konsep mengenai keislaman dan keindonesiaan. Antara ini, yang zona ketakutan kita bisa katakan yang ada di luar, tapi antara zona ketakutan dan zona aman, ada satu zona yang saya pikir Buya sudah menguasai. Dan ini yang saya sebut zona rahmat, di mana kita dengar beberapa kali dan dari dua pembicara sebelumnya, penemuan yang otentik. Mendengar dengan belas kasih dan tukar kekuasaan. Dan kemanusiaan saya pikir untuk Buya seperti itu. Inklusif yang Budi katakan tadi, siapa saja bisa masuk. Tapi masuk di mana? Bukan masuk dalam zona aman, tapi masuk dalam zona rahmat. Ya. Karena di sana ada percakapan, di sana dialog, di sana pertemuan yang otentik akan terjadi. Di sini otentik akan terjadi karena kita mendengar dengan belas kasih dan tukar kekuasaan. Jadi kembali lagi ke moderasi beragama, saya pikir ini sikap yang moderat. Kalau kita punya sikap ini, moderasi beragama tidak akan sulit. Wasatiyah tidak akan sulit menurut saya. Jadi saya pikir ada banyak hal yang kita bisa petik dari Buya untuk hidup kita sendiri dan maupun untuk menjadi pendorong dan membawa perubahannya dalam dunia kita, karena kita semua punya karisma. Saya pikir hal yang paling kuat yang Buya beri kepada kita, mendorong kita semua. Apa sih karisma kita yang Tuhan beri kepada kita? Ini pertanyaan saya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis Jera, sangat mendalam sekali. Saya bisa katakan bahwa penjelasan Sis Jera lebih mengeksplorasi lagi, merefleksi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Samsul tentang istilah Buya tadi. Ternyata di belakang Buya tadi, beliau Sis Jera melihat ada karisma, ada kekuatan Tuhan yang hidup, dan itu sudah dimaknai, sudah dirasakan oleh Buya Syafi'i. Nah, jadi ada sisi asketisme yang sangat kuat, di mana tadi pemaparan Sis Jera kita bisa melihat bagaimana kerangka-kerangka teoritis tadi bisa menjelaskan apa sih yang terjadi dalam diri seseorang ketika dia melakukan satu perbuatan yang baik untuk dunia.
Apalagi dari sisi asketismenya sangat kuat, berarti ada sisi spiritual yang itu sudah hidup dan dirasakan oleh Buya Syafi'i. Baik, pertanyaan sudah saya sampaikan ke masing-masing narasumber yang sudah terangkum oleh moderator, dan nanti ada masing-masing mungkin 5 menit ya, sekitar 5 menit lah karena waktunya memang sudah sangat mepet. Namun saya akan memberikan waktu untuk Pak Ahsan, Hakim, mungkin to the point saja ya Pak Ahsan. Silahkan untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada fase akhir kehidupan Buya sampai kemudian meninggalnya itu ada kasak-kusuk di kalangan grassroots Muhammadiyah. Terkait beberapa hal ini ya tentang Buya. Yang pertama tentang paham keagamaan, kemudian sampai kemudian kecenderungan politik dan sebagainya ya. Saya lebih yang ingin saya tanyakan lebih kepada paham pluralisme Buya. Saya ingin mendapatkan penegasan sebetulnya yang selama ini mungkin disalahpahamkan oleh kalangan grassroots itu terkait paham pluralisme. Nah, pluralisme itu yang dimaksud oleh Buya itu hanya sekedar inklusivisme sosial ataukah sudah taraf sinkretisme gitu. Jadi ini yang mungkin menjadikan kasak-kusuk di masyarakat yang saya sendiri butuh penegasan gitu. Paham pluralisme dari Buya Syafi'i Ma'arif itu seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi ini kaitannya dengan pluralisme Buya. Nah, kalau tadi Mas Budi mengatakan banyak yang melekatkan istilah kepada Buya sesuai dengan kecenderungan mereka, salah satunya tentang pluralisme. Walaupun Mas Budi sendiri memunculkan tadi istilah progres, ya, progresif, dan Prof. Samsul berkali-kali mengatakan prolific untuk Buya, selain dari memang istilah Buya sendiri. Baik, saya akan persilahkan waktu di sini di jam saya sebetulnya tinggal 15 menit lagi, jadi saya kira cukup 5 masing-masing 5 sebelum nanti closing, sekaligus mungkin bisa sekaligus closing statement, karena waktu kita sampai jam 9:30, namun begitu banyak yang perlu, tenaga yang untuk mengunduh dari setiap masing-masing narasumber ini, karena sangat penting sekali kita dengan baik meneruskan pemikiran dari Buya Syafi'i ini. Yang pertama saya persilakan kepada Mas Budi Munawar Rahman, lalu Prof. Samsul Arifin, dan nanti ke yang terakhir Sis Jera. Silakan Mas Budi. Terima kasih ya Pak Hasan. Zia, boleh dikasih clue pertanyaannya? Saya tadi terlempar barusan. Oke, di chat itu peserta bagaimana memulai untuk mempelajari Buya Syafi'i ya Mas Budi, lalu apa pro kontranya di internal Muhammadiyah. Mungkin saya bisa kirim kembali chat ini ke Mas Budi dia di chat ini. Lalu ada kaderisasinya nggak, siapa penerusnya Mas Budi gitu? Apakah hanya kita ada webinar atau ada institusi atau apapun? Dan yang terakhir adalah tentang pluralismenya Buya. Apakah benar-benar pluralisme yang hanya sekedar inklusif atau sudah masuk sinkretisme, atau jangan-jangan bukan dari dua-duanya gitu? Okay. Itu Mas Budi. Ya. Silahkan. Terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mempelajari pemikiran Buya, saya kira kita harus ya mempelajari buku-bukunya, tulisan tentang beliau, karena Buya sudah meninggalkan kita nggak bisa berinteraksi dengan Buya, sehingga kemudian kita harus memakai data-data sekunder lah. Kita harus lakukan satu riset. Nah, kalau Anda terbiasa dengan penulisan karya ilmiah, itu adalah cara yang menarik ya, untuk bisa mempelajari pemikiran Buya. Dan saya kira kader-kader Buya juga bisa memberi cara yang lebih mudah, misalnya membuatkan film dokumenter atau membuatkan acara-acara dan seterusnya.
Pro kontra Buya, saya kira Buya seorang yang sangat progresif, tadi saya sudah sebut. Dan sebagai seorang progresif pasti ada pro kontra. Tapi saya kira itu hal yang biasa di sebuah organisasi. Kalau ada seorang yang progresif, mungkin dia belum bisa diterima di masanya. Tapi di masa ke depan barangkali bisa diterima, begitu ya. Nah, saya kira Buya itu seorang visioner yang dia pemikirannya jauh ke depan, melampaui dari banyak orang-orang biasa di Muhammadiyah, dan karena itu dia menjadi kontroversial gitu. Tapi dari segi satu pemikiran global tentang keislaman, keindonesiaan, kemodernan, kemanusiaan, pemikiran Buya itu sebenarnya menjadi suatu visi besar tentang Islam Indonesia yang modern, yang berkemanusiaan. Nah, itu sesuatu yang yang sangat visioner dari Buya, dan kita mewarisi itu. Misalnya pemikiran tentang pluralisme, ya, tentang inklusivisme dari Buya itu masih sesuatu yang belum bisa sepenuhnya dikembangkan lebih lanjut, ya. Tadi Prof. Samsul sudah bicara tentang buku fikih hubungan antar agama yang dihasilkan pada periode Buya itu, dan saya kira itu masih dalam perbincangan yang panjang di lingkungan Muhammadiyah dan di lingkungan Islam di Indonesia. Tapi yang penting sebenarnya kita sudah punya peta jalannya. Nah, peta jalannya itu sangat jelas, ya, bahwa sekarang kita perlu membangun suatu teologi baru, ya, satu fikih baru, kalau istilah yang dipakai di buku Muhammadiyah itu, mengenai hubungan antar agama. Dan fikih ini harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, bagaimana kita, semua orang Indonesia itu sebenarnya setara dan warga negara yang sama. Nah, ini penting sekali. Kita tidak dilihat sebagai satu identitasnya, mayoritas, minoritas, dan seterusnya. Jadi, politik keragaman terkait dengan kewarganegaraan itu sesuatu yang baru dalam pemikiran Islam di Indonesia, tapi Buya sudah masuk ke ranah itu, dan saya kira dengan pemikirannya dia sedang menafsirkan ulang teologi Islam, ya, sehingga lebih inklusif, paling nggak inklusif, ya. Tapi Buya sebenarnya saya kira dia melampaui inklusif. Integritas terbuka istilahnya Sister Cera itu. Dia melampaui yang biasa. Nanti sejarah akan tambahkan itu. Terakhir, kaderisasi, saya kira Buya beruntung sekali karena dia punya lembaga Ma'arif Institute yang sangat kuat, setiap tahun memproduksi pengetahuan, memproduksi kader. Tapi dia juga punya junior-junior, orang-orang seperti Prof. Samsul Arifin, orang-orang seperti banyak tokoh-tokoh seperti Prof. Samsul yang banyak di lingkungan Muhammadiyah, dan saya kira mereka mewarisi pemikiran Buya dan menjadi inspirasi untuk nanti semuanya akan memberi warisannya sendiri-sendiri. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Mas Budi. Kita berlanjut ke Prof. Samsul Arifin. Iya, Oke, makasih Mas Zia, ya. Tentang bagaimana mempelajari pemikiran Buya, saya kira kita bisa melacak, ya, kajian-kajian sebelumnya itu untuk dijadikan sebagai satu model, kemudian juga bisa dijadikan sebagai sasaran kritik, ya. Misalnya dulu waktu saya mahasiswa tahun 86, itu saya membaca karyanya Fahri Ali. Saya kira Mas Budi ingat itu, sama Bahdar Effendi. Itu luar biasa buku itu, merambah jalan baru Islam, rekonstruksi pemikiran Islam di Indonesia pasca Orde Baru. Itu buku yang saya kira, yang saya kagum dengan Fahri Ali itu. Dia kan belum lulus itu. Nah, tapi dia sudah bisa menulis satu buku yang merupakan hasil riset, yang kemudian dari buku itu kita bisa membaca, ya, bahwa
tahun 80-an kita ini panen ya, panen intelektual Muslim, dan di dalamnya itu diletakkan ada pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif ya. Saya lupa itu dia dimasukkan di tren seperti apa ya. Saya lupa itu karena Fahri Ali itu membuat kategorisasi yang menarik. Ada transformasi Islam, ada neomodernisme Islam, dan seterusnya itu. Itu nanti bisa kita baca lagi. Saya sengaja menyampaikan buku lama itu 86 itu untuk dijadikan sebagai satu model ya. Karena setelah itu muncul hasil-hasil kajian terhadap intelektual Muslim, cendekiawan Muslim, seperti dilakukan oleh Greg Barton maupun oleh yang lain ya, dan itu banyak ya. Artinya itu bisa kita jadikan model. Tentu Buya Syafi'i menjadi sasaran studi yang menarik, baik secara deskriptif maupun secara kritis ya. Karena sebagaimana tadi dipertanyakan oleh penanya itu, oleh Mas Ihsan itu mahasiswa saya itu, mahasiswa doktor itu. Dia datang gitu. Saya lihat tadi ada dua mahasiswa datang. Mas Ahsan, bukan Mas Ihsan. Oh iya, Ahsan sama Damayanti itu. Ada Bu Damayanti itu yang tadi suaranya muncul itu. Dia absen supaya... Bu Rahmatin juga, Prof. Oh, datang. Ada banyak. Ya, absen itu. Absen dia itu. Absen. Ada Bu Rahmatin itu ya. Ya, memang nggak mungkin tidak melahirkan kontroversi. Pro kontra itu nggak mungkin itu. Apalagi Buya Syafi'i sendiri pikiran-pikirannya itu terkadang keluar dari mainstream ya. Mainstream Islam juga keluar dari mainstream Muhammadiyah yang kemudian juga sering disalahartikan termasuk pluralisme itu. Saya pluralisme Buya tentu tidak pada sing kritis ya. Ya kita tahu lah Buya itu kan dari mu'alimin, kemudian dia tokoh Muhammadiyah, dia tetap hati-hati ya. Tetapi memang pada tahun 2005 ketika muktamar di Malang itu luar biasa pertarungan ideologis, bahkan ada penetrasi ideologis dari luar sehingga ada banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kemudian terusik itu, Abdul Munir Mulhan, kemudian Muslim Abdul Rahman, termasuk Amin Abdullah dan seterusnya itu. Saya ingat pertarungan ideologis pada muktamar Muhammadiyah di Malang itu, karena saya menjadi panitia. Jadi HTI bermain juga di situ. Dan istilahnya itu ya, distorsi terhadap pemikiran Muhammadiyah Islam itu oleh kalangan luar biasa dan kemudian sangat berpengaruh. Jadi hal yang biasa dalam kontroversi itu. Nah kemudian gimana kaderisasi pemikiran? Saya melihat itu berlangsung baik itu formal maupun tidak formal, baik itu pengkaderan secara langsung maupun tidak langsung. Karena tadi misalnya ada Ma'arif Institute yang itu merupakan foundation yang didirikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, dan saya kira dengan Ma'arif Institute pikiran-pikiran Buya akan terus dieksplor, dielaborasi, bahkan dilembagakan itu. Dan di Muhammadiyah sendiri memang ada pengkaderan, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu menjadi satu inspirasi sehingga nanti pikiran-pikiran Buya Syafi'i Ma'arif akan abadi dan akan awet, kemudian terus dikaji dan bahkan juga diteladani itu. Saya kira itu karena memang waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan dokter DPA itu juga ada yang bisa meneliti misalnya pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif di bidang pendidikan Islam, misalnya seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Mas Jia. Terima kasih, Prof. Oke, yang ketiga adalah dari Sisjira, mungkin closingnya, dan selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni ya dari Pak Yusuf Situmorang. Tadi sudah menyampaikan request. Silahkan, Sisjira. Baik, kalau tentang kaderisasi dan mau tahu lebih banyak tentang Buya, saya pikir pertama, tetap mengundang orang seperti Pak Budi dan Pak Samsul, supaya kalian betul-betul kenal siapa orang. Ya, dua-duanya bertemu Buya, dua-duanya mempelajari
tahu bagaimana menyampaikan, silakan lanjut mengundang dua tokoh ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Buya tidak hadir dengan kita secara fisik, tapi roh dia sangat hidup di tengah-tengah kita. Saya pikir ini yang kita perlu membangkitkan. Dengan apa? Kalau Anda betul mencintai orang ini, mempelajari yang Pak Budi katakan, baca, mempelajari, tapi membuat apa yang dia katakan secara realisasi, satu kenyataan dalam bagaimana Anda menerjemahkan apa yang beliau katakan dalam hidup Anda sendiri. Supaya betul mendarah daging apa yang Anda baca, bukan satu buku dan ada di sana dan Anda baca sebagai studi saja, ya. Tapi betul membuat ini kenyataan dalam hidup Anda masing-masing. Saya pikir kalau Anda mau tahu tentang beliau dan Anda perlu membuat pikiran dia menjadi kenyataan dalam hidup Anda dan melanjutkan pikiran dia dalam hidupnya, melanjutkan. Nah, saya senang sekali, Budi akhir-akhirnya sebut integritas terbuka ya. Padahal dia sebelumnya bisa bicara tentang itu, tapi nggak apa-apa. Kalau Buya sebetulnya tidak ada ruangan untuk sinkretisme. Tidak ada. Kalau kita lihat keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, semuanya ke ujung mau membawa kita ke sesuatu yang lebih dan egalitarianisme, tidak ada ada superiority atau inferiority atau tinggi atau bawah, nggak ada ya. Dan Buya tak bisa tentang integritas terbuka, tetapi sikapnya ada, sikap integritas terbuka ada dalam Buya. Jadi ya dia bicara tentang pluralisme, tetapi sikapnya ya sikap integritas terbuka. Jadi itu aja saya katakan. Sebelum Zia akan bilang sama saya closingnya apa, saya hanya mau katakan closing dari saya. Kita belajar dari Buya bagaimana buat ruangan dalam diri kita untuk rahmat Tuhan. Make room for grace. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Sis Jera yang sudah closing statement. Silakan Pak Yunus untuk memberikan statement, testimoni, 2 menit mungkin. Mohon maaf. Dan terima kasih sudah menunggu. Silakan. Ya, terima kasih banyak kesempatan ini. Saya itu belajar matematika sebenarnya di ITB. Nah, pada 30 tahun yang lalu, saya salah seorang ketua pada Ikatan Sarjana Katolik, ya kantornya di Jakarta. Lalu kami mengadakan sebuah seminar, tempatnya di Unika Yogyakarta. Pada kesempatan itu saya bertemu dengan Pak Buya 30 tahun yang lalu. Yang saya banggakan dengan beliau itu prinsip dan sikapnya yang selalu konsisten. Perdamaian, toleransi, tidak menghakimi yang minoritas. Waduh, saya sangat bangga. Saya kadang-kadang terharu sekali dengan beliau. Jadi saya berharap ini Pak Samsul, Pak Budi, ya jadilah Buya yang berikut. Betul Pak Yunus, betul. Untuk meneruskan pikiran-pikiran Pak Buya yang sudah almarhum. Karena ini Indonesia itu memerlukan bapak-bapak semua. Ya, jadi melindungi minoritas itu betul-betul sangat rasa damai. Indonesia itu kalau udah damai itu mungkin tingkat kesejahteraan itu bisa cepat dapat lah. Begitu aja pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yunus. Nah, waktu sudah berakhir, lebih dari 10 menit, kami mohon maaf. Dan untuk meng-closingnya, ini pasti membutuhkan closing statement dari 2 Buya yang baru diangkat oleh Pak Yunus tadi. Silahkan closing statement dari Buya Budi,
Lalu yang kedua closing statement dari Buya Samsul Arifin. Silakan Mas Budi dan Mas Samsul. Closing statement. Wah. Dari Buya ya kita belajar banyak lah. Saya ingin sebut satu yang paling penting itu soal integritas ya, integritas hidupnya ya. Sebagai seorang agamawan, seorang ulama, tadi Mas Samsul menyebutnya, sebagai seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, dan juga sebagai seorang negarawan. Tiga entitas yang yang ada pada Buya itu semuanya berkembang dengan integritas ya. Nah, menjadi tokoh yang sangat berintegritas itu sesuatu yang langka di Indonesia sekarang ini ya, dan ini buat kita ya generasi-generasi yang lebih muda dari Buya itu akan mempunyai atau mendapatkan satu teladan ya teladan bagaimana hidup dalam integritas. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Budi. Silakan Buya Prof Samsul Arifin. Nah, udah ada Profnya. Kalau Mas Budi nggak mau jadi profesor, tapi kalau ini udah jadi profesor, Buya Prof Samsul Arifin, silakan. Nah, itu yang saya khawatirkan itu. Jadi sebutan Buya itu menjadi gampang gitu loh. Padahal itu tidak serta-merta orang dipanggil Buya ya. Ahmad Syafi'i Ma'arif saya kira layak disebut sebagai seorang Buya. Bukan saja dalam sebagai kategori budaya ya. Tapi karena memang dalam kategori yang kalau boleh saya sebut dengan agak ungkapan yang eksklusif itu ya kategori Quranik lah ya ulama itu yang kemudian terkonstruksi secara kultural dengan Buya karena memang Ahmad Syafi'i Ma'arif itu memiliki keluasan, kedalaman, tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus tadi dia pribadi yang inklusif ya, keberpihakannya jelas, termasuk kepada kalangan minoriti. Ini yang tadi ditanyakan juga oleh Ahsan itu. Sesungguhnya posisi ya pemikiran Buya itu seperti apa, terutama ketika berkaitan dengan isu dengan golongan lain gitu ya. Ini yang sangat kontroversial. Tapi saya kira memilih menjadi pasti menimbulkan banyak kontroversi lah. Tapi lepas dari itu, sebagaimana Mas Budi tadi bilang, kita banyak belajar dari Buya Syafi'i Ma'arif. Saya kira itu. Ini juga ada ini Mas, ada peserta setia bilang ke saya, 1 tahun lebih ikuti Halaqah Damai, kajian Elsa. Ini ada mahasiswa doktor saya juga, sosiologi, Munawar Khalil itu, yang pakai baju biru itu. Itu setia dari tadi. Sahabat damai yang sangat setia itu. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Budi, terima kasih Prof Samsul, terima kasih Sejarah, terima kasih Mas Ahsan, Pak Yunus, Pak Nur Khalil, juga teman-teman Sobat Damai yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya lihat partisipasinya terus ke 50 orang, terus menemani dan belajar bersama dari Buya Syafi'i Ma'arif, dan bahkan sudah lebih waktunya. Dengan demikian kami sangat mengucapkan terima kasih. Untuk webinar yang ke-63, kami akan membahas perbandingan moderasi beragama di Malaysia dan Indonesia. Kebetulan ada salah satu dari university di Amerika yang bersedia untuk bagaimana moderasi di Malaysia, dan nanti di 64 kita akan bicara bagaimana moderasi di Turki untuk mengembangkan apa sih moderasi beragama seperti ini. Silahkan bergabung bersama kami di dalam WhatsApp grup Halaqah Damai ataupun mengikuti publikasi nanti video webinar ini di Halaqah Damai channelnya. Terima kasih, selamat malam untuk semua. Mudah-mudahan apapun yang kita terima menjadi rizki ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Terima Pak kasih Suster Jera. Tam.